perkenalkan, aku Niwayandisya Saraswati, nomor absen 25 dari kelas 11 MIPA 6. Nah, di sini aku akan membahas salah satu sosok yang memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau merupakan seorang pejuang, pemimpin media, menteri, diplomat, guru bangsa dengan penguasaan 9 bahasa asing yang kecerdasannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Tokoh tersebut tidak lain dan tidak bukan Kiai Haji Agus Salim. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang biografi singkat beliau, peran dan kontribusi Kiai Haji Agus Salim dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan alasan mengapa aku memilih Haji Agus Salim dalam video kali ini. Haji Agus Salim merupakan anak keempat dari pasangan Sultan Muhammad Salim dan Siti Zainab yang lahir pada 8 Oktober 1884 di Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat. Beliau lahir dengan nama Masyadul Haq yang berarti seorang pembela kebenaran, di mana sang ayah terinspirasi nama tersebut dari seorang tokoh salah satu buku favoritnya. Dalam kisah asmara, Kiai Haji Agus Salim menikah dengan Zainatun Nahar dengan dikaruniai 10 orang anak. Saat kecil, Haji Agus Salim dapat dibilang lahir di keluarga yang berkecukupan karena sang ayah yang bekerja sebagai jaksa kepala di Pengadilan Tinggi Riau. Oleh sebab itu, Haji Agus Salim dapat bersekolah di sekolah dasar bergengsi bernama Europese Lagere School atau ELS. Begitu lulus pada 1897, ia melanjutkan studinya ke Hogere Burger School atau HBS di Batavia. Ketika lulus pun, ia berhasil menjadi lulusan terbaik di HBS se-Hindia Belanda. Ia kemudian mengajukan beasiswa pada pemerintahan kolonial Belanda untuk melanjutkan studi kedokteran. Namun permohonan itu ditolak karena pada saat itu Belanda tidak mau memberi beasiswa kepada pihak pribumi asli. Pada akhirnya Haji Agus Salim bekerja sebagai penerjemah dan pembantu notaris pada sebuah kongsi pertambangan di Indragiri. Haji Agus Salim kemudian menekuni dunia jurnalistik sejak tahun 1915 di Haryana Raja sebagai redaktur 2. Selain bidang jurnalistik, Haji Agus Salim juga berperan penting dalam dunia politik dan diplomasi yang membuat dirinya ikut mengambil peran dalam proses perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ini dimulai saat beliau bergabung dalam suatu organisasi Sarekat Islam dan sempat menjadi anggota Volksraad atau Dewan Rakyat untuk mewakili Sarekat Islam. Haji Agus Salim yang terkenal poliglot atau orang yang menguasai banyak bahasa asing justru menjadi orang pertama yang menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu pada sidang Volksraad, dan berkat keahliannya itu dalam berbicara dan juga berdebat ia menjadi terkenal pada saat itu. Haji Agus Salim meninggal dunia pada tanggal 4 November 1954 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta. Haji Agus Salim adalah salah satu sosok yang berperan sebagai penasihat dan diplomat pada saat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perannya diawali saat didirikannya BPUPKI yang merupakan badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang didirikan oleh pihak Jepang. Saat itu Haji Agus Salim terpilih menjadi anggota BPUPKI dan ditunjuk sebagai salah satu anggota Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena citra bahasanya yang halus, Haji Agus Salim bersama Profesor Pangeran Ari Hussein Jayadiningrat dan Supomo diminta untuk menjadi penghalus bahasa dalam penyusunan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan ketika akhirnya Indonesia berhasil meraih kemerdekaan, Haji Agus Salim tetap berkiprah di ranah politik dan berjuang demi Indonesia. Beliau diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung dan sempat dipercaya menjabat menteri dalam beberapa kabinet. Di Kabinet Syahrir 1 dan 2, Haji Agus Salim adalah Menteri Muda Luar Negeri. Sementara di Kabinet Amir Syarifuddin dan Kabinet Hatta, ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Meski sudah merdeka, Indonesia masih perlu pengakuan kedaulatan dari negara-negara lain. Disinilah Presiden Insinyur Soekarno mempercayakan kemampuan diplomasi Haji Agus Salim sebagai perwakilan Indonesia. Dalam diplomasi Haji Agus Salim, ia bermula ketika ia ditunjuk sebagai wakil Indonesia dalam perundingan pendahuluan antara Indonesia dengan Belanda di Jakarta. Perundingan ini berlangsung pada 23 Oktober 1945 untuk membahas konflik antara Indonesia dan Belanda pasca proklamasi kemerdekaan. Dalam perundingan pendahuluan ini, Haji Agus Salim mengungkapkan argumen bahwa Indonesia bukan bagian dari kerajaan Belanda.
Argumen tersebut didasarkan pada realita bahwa Belanda telah kalah perang dan menyerah pada Jepang pada tahun 1942. Maka dari itu Belanda tidak memiliki dasar kekuasaan atas Indonesia lagi. Lalu tahun 1947 ia menjadi penasehat tim perundingan Linggarjati dan di tahun yang sama ia bersama Sultan Syahrir menjadi wakil Indonesia dalam konferensi Antarasia di New Delhi. Misi diplomatik ini ditujukan untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dan dukungan dari negara-negara di Asia. Nah, saat itu manuver diplomasi RI ini ditanggapi Belanda dengan agresi militer satu. Belanda menuduh dengan melakukannya manuver diplomasi itu, RI sudah menyalahi perjanjian Linggarjati. Selaku menteri, Haji Agus Salim memimpin delegasi Indonesia ke Timur Tengah untuk memperoleh pengakuan kedaulatan. Berkat kepiawaiannya dalam berbahasa Arab dan adab Islamnya yang mengesankan, Indonesia berhasil memperoleh pengakuan formal dan dukungan moral kemerdekaan dari Mesir, Lebanon, Suriah, Arab Saudi, dan Yaman. Ini adalah prestasi besar karena merupakan pengakuan de jure pertama dari masyarakat internasional bagi eksistensi Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Selanjutnya, Haji Agus Salim kembali diutus untuk mendampingi Sultan Syahrir dalam sidang Dewan Keamanan PBB di Lake Success, Amerika Serikat pada Agustus 1947 dengan tujuan untuk menangani konflik bersenjata antara Indonesia dan Belanda terkait agresi militer satu, sekaligus untuk memperoleh pengakuan atas kedaulatan atas kemerdekaan Indonesia. Itulah peran-peran Haji Agus Salim dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selama menjadi Menteri Luar Negeri, Haji Agus Salim juga memiliki peran dalam perjuangan diplomasi RI hingga mendapatkan pengakuan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat pada Desember 1949. Meski lebih sering berperan sebagai penasehat, ia selalu dipercaya menjadi tim delegasi Indonesia. Haji Agus Salim pun semakin disegani oleh banyak orang hingga dijuluki sebagai The Grand Old Man karena kepandaiannya dalam berbicara. Atas jasa-jasa Haji Agus Salim terhadap negara, maka pemerintah Indonesia kemudian memberikan gelar Pahlawan Nasional Indonesia kepada Haji Agus Salim pada tanggal 27 Desember 1961 melalui Kepres nomor 657 tahun 1961. Alasan mengapa saya memilih Haji Agus Salim ialah karena Haji Agus Salim merupakan tokoh yang sangat menginspirasi. Tekad dan kecerdasannya dalam berdiplomasi, rasa nasionalismenya yang tinggi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sangat patut untuk dijadikan contoh. Meski dikenal luas sebagai seorang yang jenius, pernah memimpin organisasi besar, dan pernah menjadi pejabat negara, Haji Agus Salim bisa dikenal sebagai orang yang hidup dengan sederhana. Mudah untuknya hidup mewah akan jabatan yang dimilikinya. Namun, demi menjaga totalitas dan keikhlasan dalam pengabdian, dia memilih untuk hidup dengan sederhana. Leiden is legend. Pemimpin adalah tentang berani menderita, bukan tentang berapa yang kau dapatkan dari negara, tapi apa yang kau berikan untuk negara. Begitu kata Haji Agus Salim. Dan itulah yang membuat saya segan dan memilihnya sebagai tokoh inspirasi. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dimengerti, dan apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf. Sampai jumpa. Salam History.